Ada satu hal yang membahayakan dari keyakinan atau iman percaya kita kepada Tuhan. Bahaya ini seringkali tidak disadari oleh setiap orang percaya, yaitu bahaya pembiusan oleh iman itu. Maksudnya apa? Keyakinan dan percaya kita kepada Tuhan menjadi semacam obat bius yang membuat kita justru lari dari kenyataan, mengingkari sebuah keadaan, menyangkali sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dengan mengatakan bahwa segalanya baik-baik saja, dengan mengatakan bahwa Tuhan pasti bekerja dan saya akan selamat, saya akan beres mengatasi ini semua. Benar bahwa memang Tuhan berkuasa mengatasi segala sesuatu. Tetapi kemampuan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan bukan membuat kita lalu mengingkari dan menyangkali perasaan yang ada. Mengingkari atau menyangkali segala peristiwa atau sebuah kenyataan yang terjadi. Kita tidak dapat dengan mudahnya lalu mengatakan semua baik-baik saja, tenang-tenang saja dan akan beres. Everything will be alright. Kalau terlalu cepat kita mengatakan demikian, tetapi sebenarnya itu sebuah pelarian dari kenyataan yang harus kita hadapi. Kita telah menyalahgunakan sebuah iman dan keyakinan yang benar, yang harusnya bukan membawa kita lari dari kenyataan, tapi iman itu memampukan kita untuk menghadapi kenyataan. Seperti tembok yang dikapur putih, ditutup begitu rupa tampak cerah indah, padahal di baliknya adalah bebatuan yang sama sekali tidak berwarna putih. Kita mencoba menyamarkan segala macam derita dan sengsara kita dengan tampaknya baik-baik saja. Karenanya mari kita belajar untuk menjadi otentik, pribadi yang tidak bagaikan tembok yang dikapur putih. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua ayat. Yang pertama dari Yesaya 13 ayat 10-14. Oleh karena ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kau oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah supaya dasarnya jadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu satu ayat lagi dari Perjanjian Baru di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 2-3 dalam sebuah persidangan terhadap Paulus oleh Imam Besar Ananias. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dua bagian sabda Tuhan yang dibacakan tadi berbicara tentang sebuah gambaran mengenai tembok yang dikapur. Di dalam Yesaya ini merupakan sebuah teguran kepada orang-orang atau nabi-nabi palsu atau mereka yang memberitakan damai sejahtera padahal mengingkari sebuah kenyataan sedang tidak ada damai. Dan diibaratkan seperti tembok yang dikapur. Dan biasanya warna kapur itu putih. Tembok yang dikapur berarti dicat begitu rupa. Tembok yang warna aslinya sebenarnya warna bebatuan yang agak coklat-coklat kekuningan itu dikapur dengan putih supaya tampaknya indah. Tapi sebenarnya aslinya tidak demikian. Sehingga teguran Tuhan kepada orang-orang yang mengatakan damai, 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 baik-baik saja semua akan beres,
Tuhan mengatakan hujan lebat akan membanjir dan tembok kapur itu akan luntur. Kapur yang dioleskan itu akan hilang dan tampak keasliannya. Tuhan ingin mengajarkan kepada orang-orang pada waktu itu untuk otentik, melihat segala sesuatu secara otentik, keasliannya, kebenarannya, tanpa dibungkus begitu rupa dengan keindahan yang tampak luarnya menarik, tetapi sebenarnya di dalam hati sedang ada satu gejolak yang ditutupi begitu rupa. Di luar mungkin tampaknya indah dipandang mata, tetapi di dalam sedang penuh dengan amarah yang luar biasa dan kecewa yang memahitkan hati. Dan disinilah sebenarnya Tuhan tegas dengan mengatakan bahwa aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu, yang kamu oleskan dengan kapur putih itu. Aku akan merobohkannya ke tanah supaya dasarnya jadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Tuhan seolah mengatakan bahwa kita akan habis di dalam segala macam kepura-puraan kita dengan menyamarkan sesuatu yang buruk dengan tampak seolah-olah baik. Tuhan ingin keaslian dan otentisitas kita. Begitu pula di dalam persidangan oleh imam besar Ananias terhadap Paulus yang ditampar. Paulus dengan tegas mengatakan, Allah akan menampar engkau hai tembok yang dikapur putih-putih. Paulus mengatakan kali ini tembok yang dikapur putih itu gambaran mereka yang menghakimi menurut hukum Taurat, tapi mereka melanggar hukum Taurat itu sendiri dengan menampar Paulus. Mereka tidak sadar bahwa hukum yang Tuhan berikan adalah hukum kasih yang harusnya membebaskan, melegakan, dan tidak menyakiti. Tetapi mereka menghakimi Paulus menurut hukum Taurat yang bernafaskan kasih, justru dengan menampar yang sama sekali tidak ada kasih. Disinilah tampak sekali lagi senada dengan apa yang di dalam kitab Yehezkiel tadi. Tembok yang dikapur putih itu, yaitu orang-orang yang tahu hukum, bahkan menerapkan hukum itu begitu rupa. Dia bisa menghakimi orang menurut hukum dan aturan itu, tapi dia sendiri melanggar hukum dan aturan itu. Disinilah sebenarnya problema kehidupan kita di dalam ziarah hidup kita. Seringkali kepura-puraan kita tutupi begitu rupa. Kita olesi masalah kita dengan kapur putih yang tampak indah bagaikan tembok. Saat ziarah kemarin ketika melewati tembok Yerusalem, yang memang di sana akan tampak warna asli dari tembok itu. Kalau dikapur, lama-lama air hujan akan membuat luntur kapur itu dan keasliannya akan tampak. Tuhan mau kita menjadi asli, menjadi otentik. Tuhan tidak inginkan kita mengoles masalah kita agar tampak indah. Tapi Tuhan mau kita menoleh kepada Tuhan yang maha benar itu, yang kebenaran itu, agar kita beroleh kuat dan hikmat untuk menghadapi sebuah realita tanpa menyangkali. Karena itu janganlah kita oles-oles masalah kita agar tampak indah, menutupi begitu rupa, tampil baik di depan orang, tapi buruk di dalam hati. Manis-manis di mulut di depan orang, tetapi menikam di dalam hati ada kebencian dan amarah yang tak terungkapkan. Tapi di situ Tuhan justru menjadi marah karena kita berpura-pura. Tuhan ingin tembok kita menjadi tembok yang otentik. Hati kita bagikan tembok otentik yang tidak dikapur putih, yang tidak dibungkus dan ditutup begitu rupa, tapi dengan jujur datang kepada Tuhan, mengakui ini masalah saya, ini aslinya saya dengan apa adanya saya. Saya ingin datang kepada kebenaran itu, dan saya ingin dibuat menjadi benar untuk tidak berpura-pura di dalam menghadapi segala sesuatu. Saya mau menoleh kepada Tuhan, katakan itu dalam doamu, agar beroleh kuat dan hikmat dari Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu, bukan lari daripadanya, bukan menyangkalinya atau mengingkarinya, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kalau kita mau menoleh kepadanya tanpa kita mengoles-ngoles masalah kita agar nampak indah, kita akan beroleh kuat dan hikmat daripadanya. Selama terus menoleh dan memandang padanya, berjalan bersamanya, Dia akan memampukan kita menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita, yang mengkhawatirkan, mencemaskan, yang mengerikan, menyedihkan, masa depan yang tidak pasti dan menakutkan kita. Mari bawa kepada Tuhan. Katakan sejujurnya, Tuhan mengasihi kita. Ayo berkata benar, ayo berperilaku benar, ayo hadapi segala sesuatu dengan benar. Jadi pribadi yang otentik dalam ziarah hidupmu. Amin.